Bab 5781. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang, Muyun berkata sambil tersenyum, lalu mengapa khawatir? Saya pikir akan baik bagi semua orang jika 4 alam digabungkan menjadi satu alam untuk membentuk alam tengah. Wan Nan melanjutkan, menurutku kamu masih belum tahu, nak. Lembah kembang sepatu ini adalah dukungan kuat dari tanah suci Yanyu. Di lembah Furong, mungkin hanya ada sekitar 1000 orang di alam Kaisar, tetapi ada lebih dari 30 orang di alam Kaisar, yang tidak tertandingi oleh klan Matahari. Petik 2. Furong Niao sendiri berada di ranah 3 pertanyaan Kaisar, dan di lembah Furong, orang yang paling berkuasa adalah Furong Lei, seorang penatua. Furong Lei sendiri berada di alam 4 pertanyaan Kaisar. Apakah kamu yakin bisa mengatasinya? Muyun berkata langsung, saya tidak yakin, hanya saja saya sedang berbicara dengan tanah suci Yanyu, bukan dengan lembah Furong. Jika lembah Furong terlibat, maka itu masalah antara alam Furong dan alam kota dewa saya. Petik 2. Oke, jangan bicarakan ini dulu, semuanya sudah di sini, ayo masuk dan bicara. Segera, Muyun dan beberapa orang muncul di sebuah lembah di dalam kuil 10.000 Buddha. Di lembah, sudah ada lebih dari selusin sosok yang berdiri diam saat ini. Sekilas, lebih dari selusin orang semuanya berasal dari alam Kaisar. Muyun tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika dia melihat selusin Kaisar tingkat tinggi ini. Pada awalnya, dia datang ke dunia kuno dengan 10 hukum dari alam kuno hukuman surga, dan dia belum menjadi Raja Surgawi dari rumah besar Tao. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, dia telah melintasi Raja Surgawi Tao, Raja Tao, dan Kaisar Tao, dan mencapai alam Kaisar Tao. Segalanya tampaknya tinggal seumur hidup lagi. Namun sekarang, selangkah demi selangkah, proses ini penuh dengan banyak kesulitan, namun langkah ini bermanfaat untuk dilakukan. Ketika Muyun dan yang lainnya memasuki lembah, mata Dao Dao langsung terfokus pada Muyun. Setiap orang, Muyun melangkah maju, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Semua orang juga sedikit tersenyum. Semuanya silakan duduk. Muyun tersenyum dan melihat ke kerumunan. Changsuan Tianzong, Kaisar Du Yixuan, penguasa Chang Sanwen, dan beberapa tokoh inti semuanya hadir. Kuil 10.000 Buddha, kepala biara Wan Nan, dan 7 bodhisattva semuanya ada di sana. Adapun tanah suci Yanyu, penguasa Chang Yuying, penguasa tua Chang Tianyan, dan seorang kenalan Yue Linglong juga ada di antara mereka. Tidak terlihat selama bertahun-tahun, Yue Linglong kini telah mencapai alam 3 kesengsaraan Kaisar. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Muyun langsung melanjutkan dan berkata, tujuan memanggil semua orang ke sini kali ini adalah untuk membahas penggabungan 4 alam. Sekarang 4 dunia alam Changsuan, alam Tianluo, alam naga mengejutkan, dan alam dewa gembala beroperasi secara independen. Ini tidak baik untuk perkembangan kita. Lebih baik menggabungkan 4 dunia menjadi satu dunia tengah. Changsuan Tianzong, Wan Fomen, dan Tanah Suci Yanyu telah bergabung dengan aliansi Cloud kami untuk membentuk aliansi besar. Dikombinasikan dengan penggabungan klan Matahari, Yunmeng kita juga dapat mengklaim sebagai kekuatan setingkat berlian. Dengan cara ini, kita bisa lebih percaya diri dalam hubungannya dengan kekuatan pihak-pihak di sekitarnya. Setelah kata-kata Muyun jatuh, dia melihat orang-orang di sekitarnya. Mereka yang datang hari ini semuanya adalah tokoh-tokoh top dari semua pihak. Segera, Muyun memandang Chang Tianyan. Hampir lupa, Muyun tersenyum dan berkata, pada awalnya, buah samandau emas yang dijanjikan ke tanah suci Yanyu belum diisi ulang. Masih ada beberapa yang tersisa, dan sekarang saya memberikannya. Dengan jentikan telapak tangan Muyun, buah emas sendau melayang di depan Chang Tianyan. Chang Tianyan tidak terburu-buru mengambilnya. Ambil, Muyun berkata sambil tersenyum, ini adalah kesepakatan antara kamu dan aku, dan itu tidak ada hubungannya dengan diskusi hari ini. Chang Tianyan mengangguk, dan menerima buah sandau emas. Muyun melanjutkan, kalau dipikir-pikir, semua orang bisa memberiku sikap sekarang. Jika kamu mengatakan sesuatu dan mempertimbangkan retorika seperti itu tidak akan ada artinya. Pada saat ini, kepala biara Wan Nan bangkit dan berkata sambil tersenyum, tentu saja saya tidak keberatan dengan kuil 10.000 Buddha. Saya hanya berharap keberadaan kuil 10.000 Buddha akan dilestarikan, dan hal-hal lain harus diatur oleh guru. Sekarang, Muyun berbicara dengan sopan.
Tetapi jika Anda benar-benar tidak menyukainya dan mencabik-cabik wajah Anda tidak akan bersikap sopan. Beberapa kaisar klan yang datang secara pribadi bersama Mu Yun. Siapa yang tidak mengerti apa artinya ini? Pada saat yang sama, Du Yixuan juga tertawa dan berkata, 4 dunia telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun. Bukanlah hal yang buruk untuk membentuk aliansi Cloud dan bersatu menjadi satu. Ini juga berarti Changsuan Tianzong bersedia. Mata Mu Yun tertuju pada Chang Yueying yang serius dan anggun. Chang Yueying mengerutkan kening dan berkata, Tuanmu, kami memiliki banyak hubungan antara Tanah Suci Yanyu dan Lembah Furong, masalah ini bukan terserah saya. Tuan Suci tidak bisa menjadi tuan, jadi biarkan Furonggo menjadi tuan untuk membicarakannya. Mu Yun tersenyum dan berkata, orang di belakangmu adalah perwakilan dari Lembah Furong, kan? Begitu kata-kata itu keluar, Chang Tianyan, Chang Yueying, Yue Linglong mengangkat alis mereka. Seorang wanita parubaya berdiri di belakang Chang Yueying, mengenakan jaket kulit ketat, tampak heroik, melangkah maju saat ini, dan berkata, saya di Lembah Furong, Furong Jing. Mu Yun berkata sambil tersenyum, mari kita bicara jujur, jangan bertele-tele. Ini baik, Furong Jing jelas bukan orang yang suka menunda-nunda, dan berkata langsung, pihak Lembah Furong tidak mau bergabung dengan Yunmeng di Tanah Suci Yanyu. Lembah Furong kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tanah Suci Yanyu, jadi saya berharap Tanah Suci Yanyu akan mengambil alih beberapa domain dan bergabung ke dalam alam Furong, meninggalkan alam Musen Anda. Saya tidak tahu apakah pemimpin Mulik akan menyetujui hal ini. Setelah mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada Mu Yun. Mu Yun tertawa dan berkata, tidak apa-apa, aku juga tidak suka memaksa orang lain. Kalau begitu, setelah hari ini, 8 wilayah di bagian utara alam Changsuan akan digabungkan menjadi alam Furong, dan Tanah Suci Yanyu akan mengikuti Lembah Furong Anda. Alam Gembala adalah bekas alam Wuling, ditambah alam Naga mengejutkan, dan bagian selatan alam Changsuan, serta alam Tianluo, dan alam 9 matahari, yang dikendalikan oleh klan Yang. Mendengar ini, Furong Jing juga diam-diam menghela nafas lega. Kedatangannya hari ini adalah untuk mencegah Tanah Suci Yanyu dianeksasi oleh Yunmeng. Mu Yun ini tidak merasa malu, kurang lebih dia masih takut pada kaisar mereka di Lembah Furong. Jauh lebih baik, Mu Yun memandang Furong Jing, tersenyum dan berkata, di masa depan, jika Furonggo membutuhkan bantuan, kamu bisa datang kepadaku, Mu Yun. Jika aku dapat membantumu, aku, Yunmeng, tidak akan berdiam diri. Terima kasih. Segera, Furong Jing pergi bersama Chang Tianyan, Chang Yueying, Yue Linglong dan lainnya. Semua orang di Tanah Suci Yanyu meninggalkan kuil Wanfo, menuju barat laut, dan kembali ke Tanah Suci Yanyu. Di atas burung, Furong Jing menghela nafas dan berkata, Kaisar bertanya, dia menyerahkan lebih dari selusin kaisar dari klan Yang, Mu Yun ini benar-benar menakutkan, level berapa yang dia capai di Dao Mansion untuk menjadi kaisar. Mendengar pertanyaan ini, Yue Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah bertemu dengannya di medan perang kuno prasejarah, tapi ku dengar dia ada hubungannya dengan orang-orang yang disukai surga dari kekuatan tertinggi. Petik 2. Hei, kamu bisa berubah menjadi naga saat menghadapi badai, Mu Yun ini jelas bukan benda yang ada di dalam kolam. Furong Jing melanjutkan dengan mengatakan, ini adalah akhir terbaik untuk menjamin bahwa Tanah Suci Yanyu Anda akan digabungkan ke dalam alam Furong saya hari ini. Jika ada pertarungan nyata, bahkan jika Lembah Furong bisa menang, saya khawatir itu akan terjadi, kemenangan yang menyedihkan. Chang Tianyan tertawa dan berkata, bisakah Lembah Furong benar-benar menang? Begitu kata-kata ini keluar, Furong Jing tercengang. Segera setelah putra kaisar ini menanyakan kerajaannya, dia dapat menyerahkan Yang Anfu, Yang Yunhao, Del, dan kekuatan tempurnya setidaknya setingkat dari 4 pertanyaan kaisar, bukan? Saudara Furong Lei, dia mungkin bukan lawannya. Furong Jing tersenyum pahit. Siapa yang dapat mengatakan dengan pasti mengenai hal-hal ini? Wan Fomen, di lembah. Kepala biara Wan Nan memandang Mu Yun, dan tidak bisa menahan tawa. Begitukah caramu membiarkan mereka pergi? Jika tidak, tapi Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, melon yang dipilin tidak manis. Tanah Suci Yanyu sendiri berada di bagian utara alam Changsuan, belum lagi berbatasan dengan alam Furong, Tanah Suci Yanyu sendiri dan alam Furong terkait erat. Kamu benar-benar menepinya, itu akan merepotkan. Begitu kata-kata ini keluar, Du Yixuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, nak, kamu yakin kami tidak mendapat dukungan,
dan menelan kami. Mu Yun tertawa dan berkata, sejujurnya, Junior, kelemahan dari penggabungan empat alam adalah kalian berdua awalnya bertanggung jawab atas satu partai, tapi sekarang saya yang bertanggung jawab. Namun manfaatnya tidak terbatas. Saat ini, hanya ada dua kaisar di kuil 10.000 Buddha dan Changsuan Tianzong. Namun seiring berjalannya waktu, lebih banyak kaisar akan muncul. Du Yixuan tertawa dan berkata, saya sudah tua, dan saya telah memasuki alam kaisar dalam kehidupan ini, yang sudah menjadi batasnya. Kalian anak muda harus melakukan hal lain. Chang Sanwen, kamu bisa bekerja sama dengan pemimpinmu untuk menyelesaikan serah terima. Ya, segalanya berjalan lancar tanpa hambatan. Dan ini juga secara resmi berarti bahwa wilayah empat alam, bekas alam Wuling, alam naga mengejutkan, alam Tianluo, dan separuh selatan alam Changsuan, ditambah sepertiga timur alam Jiuyang, semuanya telah bergabung menjadi satu. Yang baru, alam Dewa Gembala. Di antara ranah-ranah ini, terdapat lusinan domain, dan wilayahnya sangat luas, yang sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi ranah menengah yang besar. Dalam 10 hari, di 4 dunia, berita dari seluruh penjuru dirilis sepenuhnya. Alam Gembala, Yun Meng, kekuatan tingkat berlian baru perlahan meningkat. Pemimpin aliansi, Mu Yun, kaisar bertanya tentang kerajaan. Klan yang mencakup 15 kaisar termasuk Yang Anfu, Yang Mingxiu, dan Yang Yunhao. Changsuan Tianzong, Kaisar Du Yixuan. Kuil 10.000 Buddha, kaisar sangat sulit untuk menjadi kepala biara. Yun Meng, Mu Yun, dan Zhang Xuexin. 19 kaisar, ini sudah cukup untuk mendukung cakram dasar dengan kekuatan setingkat berlian. Dalam waktu berikutnya, di dalam Yun Meng, orang-orang tua Yun Meng, Li Baozong, Li Mingjun, Wu Yang, Wu Xian, Del, sibuk satu persatu. Satu kekuatan setingkat berlian dan penyatuan. Semua lapisan masyarakat memerlukan proses yang sangat membosankan dan rumit. Seperti kuil Wanfo dan Changsuan Tianzong, mereka tetap mempertahankan fondasi aslinya, tetapi harus berintegrasi dengan semua pihak di dalam Yun Meng. Mu Yun, Zhang Xuexin, Li Baozong, Du Yixuan, kepala biara Wan Nan mendiskusikan banyak hal. Selama periode waktu ini, kepala sibuk Mu Yun meledak. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu, dan kesibukan awal akhirnya usai, namun masih banyak hal yang perlu ditangani dengan aman. Untungnya, di tahun-tahun ini, dari dunia hukuman surga hingga dunia 10 hukum, Mu Yun menciptakan Yunge, Yun Meng, Del, bukan hanya sebagai penjaga toko lepas tangan, tetapi dengan melakukan semuanya sendiri. Dengan bantuan Zhang Xuexin, patriark muda klan Zhang, Mu Yun juga ini cukup bijaksana. Hari ini, Mu Yun telah mengerti sepenuhnya. Dia harus memiliki akarnya sendiri. Meskipun Yunge dan Yun Meng lemah dan menyedihkan di mata para kaisar dewa dan surga, ini adalah upaya telatennya selangkah demi selangkah. Dan tidak mungkin bagi Mu Yun untuk melepaskan upaya yang melelahkan ini. Suatu saat nanti, jika ada tempat tinggal yang cocok, entah itu Yunge atau Yun Meng, dia akan mengambilnya. Waktu berlalu dengan lambat. Hari ini, alam Dewa Gembala, alam Dewa Gembala. Alam Dewa Gembala masih didasarkan pada tanah 10 kota, namun kini, tempat paling mendasar dari Yun Meng masih berada di kota kuno timur. Di kota kuno Dongfang, ada banyak orang yang keluar masuk wilayah kekaisaran. Bagi suatu wilayah, kaisar adalah yang terpenting. Namun kini, dengan penggabungan alam Dewa Gembala, tidak sedikit orang di alam kaisar dari semua sisi yang masuk dan keluar kota kuno timur. Sekarang, di luar kota kuno timur, di atas langit, beberapa sosok berhenti. Sosok binatang suci mirip serigala seperti anjing yang tertutup salju dan panjangnya ratusan kaki terhenti perlahan. Beberapa orang berdiri di belakang binatang dewa itu. Salah satu pemuda, yang tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun, mengenakan jubah merah putih bulan, berpenampilan tampan, memberikan kesan kedewasaan dan kesembronoan yang kontradiktif. Anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, "Ini dia." Wanita yang berdiri di samping pemuda berjubah merah putih bulan itu mengangguk pelan. Tetapi pada saat ini, seorang pemuda lain berjubah merah biru muda, dengan rambut panjang diikat, mahkota giok di kepalanya, dan sepatu bot hijau, terlihat tampan dan sepertinya berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan berkata dengan cemas, "Di mana ayahku?" Melihat penampilan kedua pemuda itu, wanita itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Seharusnya di kota kuno timur."
Mendengar hal tersebut, mata kedua remaja itu tak kuasa menahan kegembiraan yang mengalir. Keduanya tidak sabar menunggu, mereka menukik ke bawah dan sampai di kota kuno timur. Berhenti, melihat kedua pria itu hendak bergegas ke kota, pembela kota memarahi, berani masuk tanpa izin ke Yunmeng kami. Mendengar ini, pemuda berjubah putih bulan tersenyum dan berkata, saya pemimpin muda Anda. Aku masih ayahmu. Seorang seniman bela diri bersenandung, pergi, anak kecil. Setelah mengatakan ini, pemuda berjubah merah putih bulan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian berkata, nama saya Mu Xuanchen, dan saya adalah putra pemimpin Anda Mu Yun. Jika Anda tidak mempercayai saya, pergi tanyakan pada pemimpinmu. Di sisi lain, pemuda berjubah merah hijau muda berkata, saya Mu Xuanfeng, putra pemimpin Anda. Beberapa prajurit memandang mereka berdua seolah-olah mereka bodoh. Pada saat yang sama, wanita di samping keduanya melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, saya Lin Yan. Anda harus tahu bahwa saya telah keluar masuk dengan wakil Anda. Zhang Xuexin beberapa kali, bukan? Nona Lin Yan. Beberapa orang berkata dengan sopan. Ini memang kedua putra pemimpinmu, biarkan mereka masuk. Tidak masalah jika Nona Lin Yan berkata begitu. Segera, Lin Yan memimpin Mu Xuanchen, Mu Xuanfeng dan yang lainnya menuju kota kuno timur. Dan pada saat yang sama, di dalam Yunmeng, di istana, Mu Yun membungkuk di atas mejanya dan melihat slip giok dan dokumen lainnya. Ini adalah hal-hal yang perlu ditangani. Membuat faksi dan mengelola faksi bukanlah hal yang mudah. Dan saat ini, di dalam aula, sesosok diam-diam muncul di depan layar tidak jauh dari sisi Mu Yun, menatap Mu Yun dalam diam. Itu adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun biru muda dengan mantel kasa putih, yang dengan jelas mencerminkan sosok anggun dan mengharukan. Artinya, rambut sepanjang pinggang, dengan beberapa helai rambut tersebar di depan dahi. Tidak ada hiasan pada rambut panjangnya, hanya pita biru muda yang mengikat lembut helaian rambut. Ada sepasang kristal berwarna merah muda pucat di lehernya. Kristalnya sedikit bersinar, membuat kulitnya seputih salju, seperti peri yang turun dari dunia fana. Sosok ramping yang terlihat dari roknya sangat mengharukan, dan yang paling menarik perhatian adalah dada wanita. Ini bisa dikatakan sangat toleran wanita itu berdiri diam di depan layar, memandang Mu Yun yang hanya berjarak 1 kaki darinya, mengerutkan kening kemejanya, dan menangani berbagai hal. Melihatnya, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba, Mu Yun meraih cangkir teh di dekat meja, tetapi ternyata tehnya sudah dingin. Saat Mu Yun hendak meraih teko, dia mengambil teko dengan tangan kucing yang lembut dan menuangkan secangkir teh. Mu Yun mengambil cangkir teh, menyesap tehnya, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Pandangan sekilas. Dengan sekali klik, gelas air itu jatuh ke tanah. Mu Yun duduk kosong di kursi, untuk sesaat, dia lupa bernapas. Mata indah wanita yang berdiri di dekat meja sedikit bergetar. Mimpi. Mu Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya pada saat ini, dan berkata tanpa daya, ini semua salah Yuexi. Selama ini, aku telah menyedotku hingga kering, dan aku benar-benar berhalusinasi. Siapa Yuexi? Wanita itu bertanya dengan suara ringan. Itu, Mu Yun setengah berbicara, mengangkat kepalanya lagi, menatap wanita di sampingnya, tatapannya tumpul untuk beberapa saat. Bahasa peri. Hah. Wanita itu sedikit memiringkan kepalanya, menatap Mu Yun, dan bertanya sambil tersenyum, siapa Yuexi? Mu Yun tiba-tiba berdiri, melangkah maju, meraih bahu wanita itu dengan kedua tangan, dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, bukankah ini mimpi? Tentu saja, Mu Yun segera memeluk Miao Xianyu dengan erat. Kedua tubuh itu berdekatan satu sama lain, dan mereka terdiam beberapa saat. Tidak lama kemudian, Mu Yun melepaskan Miao Xianyu dan menatap Miao Xianyu dengan hati-hati, tanpa menggerakkan matanya sejenak. Ini benar-benar bukan mimpi. Mu Yun terkikik konyol, dan tiba-tiba, bibir mereka saling bersentuhan. Tidak lama kemudian, Miao Xianyu ditekan ke layar oleh Mu Yun, dan dadanya berubah bentuk sepenuhnya. Segera, dua sosok, berkumpul bersama, jatuh ke ruang dalam. Seperti kata pepatah, bunga sakura pun segera tutup. Saat jongkok, kerang sungai terbuka. Saat bergerak, burung phoenix ganda menari. Menjadi tren saat ini, puluhan ribu tahun telah berlalu sejak dunia Changlan terbelah,
dan reuni tersebut secara alami merupakan badai di jurang yang mengaduk aliran pegunungan yang penuh dengan keinginan yang tak ada habisnya untuk menjelajah. Di dalam kamar, di tempat tidur, keduanya bersandar satu sama lain, dan sepotong pakaian berserakan di tanah, hingga rusak. Miao Xianyu menatap Mu Yun, dan bertanya, siapa Yue Si? Seorang wanita dengan latar belakang yang luar biasa. Saya tidak tahu siapa itu, saya hanya tahu bahwa dia sangat misterius dan ingin meminum darah saya dari waktu ke waktu. Minumlah darahmu. Miao Xianyu menatap Mu Yun dan bertanya dengan heran, apakah kamu meminum darahmu atau sesuatu yang lain? Petik 2. Mu Yun dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku kembali? Mengenal Hua Zuyue, Yun Xiaoyu, dan Mu Yun, Meng Zimo dan Miao Xianyu harus tahu bahwa mereka berada di dunia 10 hukum. Dan Zhang Xuexin juga mengatakan bahwa kedua wanita itu telah berada di sini selama periode tersebut, tetapi dia belum kembali pada saat itu. Seorang gadis bernama Lin Yan yang datang ke Star Moon Valley dan memberitahuku. Miao Xianyu bersandar di dada Mu Yun, ingin menyatu dengan tubuh Mu Yun, dan memeluk Mu Yun dengan erat. Lin Yan, Mu Yun terkejut. Dia mengira Lin Yan telah kembali ke dunia Tianyuan, tetapi dia tidak berharap untuk tinggal di dunia 10 hukum. Dia tidak mendengar Zhang Xuexin menyebut Lin Yan. Miao Xianyu menatap Mu Yun, dan berkata, saya berangkat segera setelah saya mendapat berita. Xuan Chen dan Xuan Feng juga harus segera berangkat, dan mereka mungkin akan segera datang. Xuan Chen, Xuan Feng, sedikit kekhawatiran muncul di mata Mu Yun. Sebagai seorang ayah, dia hampir tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Bangun segera, Mu Yun segera duduk, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidak baik bagi kedua idiot itu untuk melihatnya. Miao Xianyu berbalik dan tiba-tiba duduk, memeluk Mu Yun, menekan Mu Yun dengan kedua tangan, dan berkata, jangan khawatir, aku lebih cepat, dan butuh beberapa saat sampai mereka tiba. Mendengar ini, dan melihat pipi Miao Xianyu memerah, perhatian Mu Yun terganggu sejenak, lalu dia melambaikan cambuknya lagi, mencambuk kudanya, dan mulai berlari. Di bawah serangan putaran demi putaran. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi setelah datang beberapa kali, sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar aula utama. Pemimpin, Nona Lin Yan membawa dua tuan muda dan berkata mereka ingin menemukan Anda. Di dalam kamar, Mu Yun terkejut saat mendengar ini. Sudah di sini. Oke, aku akan segera ke sana. Ya, Mu Yun memandang Miao Xianyu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, ayo keluar dulu. Miao Xianyu berkata dengan serius, tidak apa-apa membiarkan mereka menunggu. Setelah mendengar ini, Mu Yun tidak tahan lagi. Persetan, sing-singkan lengan baju Anda dan bekerja keras. Di dalam Yunmeng, aula-aula utama, Lin Yan, Mu Xuan Chen, dan Mu Xuan Feng menunggu dengan tenang. Tapi segera, Mu Xuan Feng berdiri, mengutuk dan berkata, tunggu, saya sudah menunggu selama 2 jam. Apakah Anda menyebarkannya? Di sampingnya, Li Baozong tersenyum kecut dan berkata, kalian berdua, kami sebenarnya sudah berkomunikasi 3 kali, tapi saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan pemimpinmu. Mu Xuan Feng masih ingin berteriak. Di samping, Mu Xuan Chen merayu Mu Xuan Feng dan menggelengkan kepalanya. Untuk apa kamu menarikku? Mu Xuan Feng berkata tanpa berkata-kata, ayah kami tidak sabar untuk bertemu kami. Mu Xuan Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, kalau begitu katakan padaku, apa yang ayah kita lakukan sekarang? Dia belum datang, kalau begitu aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Mu Xuan Feng mendengus, ibumu, aku akan melakukannya. Mu Xuan Feng memandang Mu Xuan Chen, dan langsung terkejut. Berapa umurnya? Saya tidak punya kesabaran sama sekali, apa yang bisa saya lakukan setelah beberapa saat? Pada saat ini, di luar aula, suara samar dan halus terdengar. Segera setelah itu, sesosok tubuh melangkah maju. Itu adalah bahasa peri yang luar biasa. Mu Xuan Feng berjalan ke depan, mau tidak mau menciutkan lehernya dan berkata, Ibu. Lin Yan mengerutkan kening saat dia melihat Miao Xianyu. Dia ingat dengan jelas bahwa Miao Xianyu jelas mengenakan gaun biru muda sebelum rombongan berangkat, tapi sekarang, gaun itu berwarna merah muda. Benar saja, sudah bertahun-tahun tidak terlihat, dan kayu bakar kering itu meledak dalam sekejap, apapun itu. Berapa umurnya, dia tidak memiliki martabat sama sekali. Miao Xianyu memarahi,
Tetapi Mu Xuanfeng memahaminya di dalam hatinya, dan segera berkata, "Di mana ayahku?" "Saya di sini." Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mu Yun muncul di pintu masuk aula utama. "Ayah, ayah!" Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng melangkah maju satu demi satu. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, berdiri di depan Mu Yun. Mu Yun tertawa dan merentangkan tangannya. Kedua putra tertua bergegas maju. Mu Yun memeluk kedua putranya erat-erat, dan tidak bisa menahan tawa. "Saat itu, kalian berdua tampak seperti berusia 10 tahun. Saya tidak keberatan memeluk kalian berdua. Sekarang kalian sudah dewasa." Butuh beberapa saat, Mu Yun tiba-tiba merasa bahunya basah, dan tubuhnya sedikit terkejut. "Bocah bau, kenapa kamu menangis?" Mu Yun tertawa dan berkata, "Aku masih hidup." Perlahan melepaskan kedua putra tertuanya, Mu Yun memandang Mu Xuanfeng di sebelah kiri. Mata Mu Xuanfeng merah, air mata jatuh, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Mu Yun menepuk Mu Xuanfeng, tersenyum dan berkata, "Kamu tidak berharga, jangan menangis." Mu Xuanfeng menyeka air matanya, menggigit bibirnya erat-erat, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di sampingnya, mata Mu Xuanchen memerah, dan dia memarahi, "Pamanmu, menangis, menangis, menangis dengan palu, itu membuatku ingin menangis juga. Bukankah pamanku masih pamanmu?" Mu Xuanfeng berkata dengan marah, "Aku akan menunjukkan rasa hormat padamu terhadap saudaramu." Pertemuan antara Mu Xuanfeng dan Mu Yun di masa lalu penuh dengan peluang, dan bahkan karena Mu Yun, dia hampir mati. Di antara anak-anak Mu Yun, masing-masing memiliki perbedaannya masing-masing. Meskipun Mu Xuanfeng terlihat konyol dan tidak dapat diandalkan di hari kerja, bagi Mu Yun, dia sangat bergantung pada ayahnya sebagai seorang putra. Tapi Mu Xuanchen tampak lebih tidak berperasaan. "Baiklah." Mu Yun menepuk bahu Mu Xuanfeng, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu dan aku sendirian, jangan katakan bahwa aku hidup dengan baik, bahkan jika suatu hari aku benar-benar mati, kita sebagai keluarga besar harus memiliki seseorang untuk digendong." Tripodnya. Mu Xuanfeng mengangguk. Mu Yun dengan cepat mendarat di Lin Yan, dan tidak bisa menahan tawa, "Saya pikir kamu sudah kembali ke dunia Tianyuan." Lin Yan tersenyum dan berkata, "Tidak ada bedanya apakah saya kembali atau tidak. Saya berlatih dimanapun saya berada. Dan, aku ingin membawamu dan aku ke dunia Tianyuan untuk melihat-lihat." Mu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ibu dan anak perempuan Xiao Yuner dan Mu Yudan berada di dunia Tianyuan, jadi dia pasti akan pergi ke dunia Tianyuan. Tapi tidak sekarang. Tak lama kemudian, beberapa orang mengobrol di aula. Malam, Mu Yun menyiapkan jamuan makan, Miao Xianyu, Mu Xuanchen, Mu Xuanfeng, Zhang Xuexin, Lin Yan, dan Nona Yuexi semuanya hadir. Pertama kali Miao Xianyu melihat Nona Yuexi, dia merasa seperti peri di bulan, halus dan menawan, tidak ternoda oleh debu, sangat luar biasa. Terlebih lagi, dia tidak bisa melihat kedalaman kekuatan Nona Yuexi. Saat makan malam, saudara Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng sepenuhnya aktif, dan mereka berbicara omong kosong dengan Li Baozong dan Wu Yang. Dan sejauh ini, baru sekarang Wu Yang, Li Mingjun, Li Baozong, Ren Yingyu dan yang lainnya benar-benar mengetahuinya. Ternyata, salah satu istri Mu Yun benar-benar Miao Xianyu yang berasal dari lembah bintang bulan 100 dunia. Perancis Utara, kekuatan tertinggi sejati. Dan Mu Xuanfeng adalah putra dari Miao Xianyu dan Mu Yun. Mu Xuanchen adalah putra Meng Zimo dan Mu Yun. Meng Zimo itu juga merupakan Master Dao dan terkenal lainnya di Star Moon Valley. Berita seperti itu terlalu mengejutkan bagi Li Baozong, Li Mingjun, Wu Yang dan lainnya. Terlepas dari pola dunia baru saat ini, sejauh menyangkut dunia 10 hukum, di 100 dunia di Perancis Utara, 5 kekuatan tertinggi, bagi para kaisar ini, berada sangat tinggi sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk menghormati mereka. Di antara 5 kekuatan tertinggi, ada Dao Lord dan Raja Sejati, ada Dewa Dao dan Daois, dan ada banyak kaisar, apalagi jumlah kaisar. Itu adalah pesta, dan Nona Yuexi tidak makan lama sebelum berangkat. Dia suka diam. Ketika Mu Yun kembali dalam beberapa bulan terakhir, kecuali Mu Yun yang sesekali menghisap darah, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Yunmeng, tetapi hampir tidak ada yang tahu di mana dia berada. Wanita ini memiliki asal-muasal yang misterius. Mu Yun bertanya padanya sebelumnya apakah dia telah melampaui level kaisar, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Bulan ada di langit,
Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen menarik Li Baozong, Zhang Xuexin dan yang lainnya mulai beribadah, menyombongkan diri, dan mengobrol dengan gembira. Tapi Mu Yun dan Miao Xianyu meninggalkan perjamuan dan kembali ke istana. Kayu bakar dan api selama ratusan hari hanyalah makanan pembuka. Mereka berdua yang kembali ke istana kembali berada dalam keadaan kebingungan. Selama periode ini, mereka mencoba berbagai hal, jadi merepotkan untuk menjelaskannya secara detail. Hanya saja yang tidak mereka berdua ketahui adalah, di Yunmeng, di luar istana tempat keduanya berada, sesosok tubuh cantik berdiri di bawah sinar bulan, memegang cermin kuno di depannya, dan cermin kuno tersebut menunjukkan pemandangan keduanya sangat bahagia. Orang ini adalah Yuexi. Yuexi bergumam, Wangxinya. Miao Xianyu. Yuexi merasa bahwa dia adalah orang normal. Tapi sebelumnya, saya menyaksikan kegembiraan Mu Yun dan Wangxinya dalam ikan dan air secara pribadi, tapi kali ini lebih dari itu. Secara kebetulan yang aneh, saya melihat Mu Yun dan Miao Xianyu di sini lagi. Melakukan ini, kelihatannya tidak bermoral, tapi, saya sangat ingin melihatnya, apa yang harus saya lakukan. Lupakan saja, teruslah menonton. Bagi Mu Yun, hari ini adalah hari paling membahagiakan sejak dia datang ke dunia 10 hukum. Melihat kedua putranya lagi, melihat Miao Xianyu lagi, reuni yang telah lama hilang, dampak nakal, baik secara fisik maupun mental telah sangat tersublimasi. Aula utama dan kamar tidur berantakan. Di ember kayu di samping tempat tidur, air terciprat kemana-mana, dan kelopak bunga berhamburan. Pakaian di tanah robek dan terkoyak, dan juga basah oleh air. Setelah sekian lama, percikan berhenti. Di dalam tong, Mu Yun duduk di hadapan Miao Xianyu. Dengan pipi merah tua dan postur terengah-engah, Miao Xianyu berbaring di sisi laras dan berkata, "Saudari Zimo mengikuti wakil guru lembah ke 100 dunia di Prancis Timur." 100 dunia di Prancis Timur. Mata Miao Xianyu kabur dan berkata, "Lembah bintang bulan kami dan Sekte Ilahi Dayan dari 100 dunia di Prancis Timur telah banyak berdagang. Selama bertahun-tahun, kami telah berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama secara erat." Mu Yun mengangguk. Miao Xianyu melanjutkan, "Perjalanan ini juga untuk membahas pembelian beberapa bahan obat. Diperkirakan saudari Zimo akan kembali dalam beberapa hari." Memikirkan Meng Zimo, ledakan kerinduan muncul di hati Mu Yun. Segera, Mu Yun membungkuk, memeluk Miao Xianyu dengan lembut dari belakang, dan bertanya, "Saat itu, dengan kepergian Dandi Siwan, bagaimana kamu bisa sampai ke lembah bintang bulan dari 10 dunia hukum?" Miao Xianyu berkata perlahan, "Sekelompok besar dari kami mengikuti nenek Siwan untuk pergi dan datang ke dunia baru. Dunia surga dan bumi yang luas ini telah membuka mata kami. Kemudian, Kaisar Siwan juga menggunakan kekuatannya di dunia baru untuk membantu kita memilih jalan kita sendiri. Sebenarnya kami juga tahu bahwa tidak realistis jika sekelompok besar orang mengikuti Dandi Siwan." Pada titik ini, Miao Xianyu berbalik, duduk di antara kaki Mu Yun, melingkarkan lengannya di leher Mu Yun, dan berkata, "Nenekmu tidak sederhana. Saat itu, kamu masih ingat bahwa Kaisar Siwan dan sepertinya tidak mampu mengajukan pertanyaan, tetapi kenyataannya tidak, dan Su Dingtian, patriark klan Su, kakekmu, sekarang dikatakan telah mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya, pria yang sangat besar di alam tanpa dewa." Petik 2. Su Dingtian. Mu Yun belum pernah melihatnya. Suku Su kuno juga merupakan salah satu suku kuno, tetapi pada tahap ini, Mu Yun mengetahui banyak hal dari Zhang Xuexin. Ras kuno juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Seperti keluarga Ye, itulah keluarga kuno terkuat, yang diakui oleh seluruh dunia, bahkan Kaisar Dewa tidak akan mudah tersinggung. Ada terlalu banyak orang kuat yang keluar dari klan Ye. Misalnya, Ye Xiaoyao adalah keturunan langsung dari klan Ye. Ye Guchen itu dari dunia hukuman surga. Ada juga Kaisar Dewa Glasir berwarna Ye Liuli. Dan kehidupan ibunya sebelumnya, Ye Yunlan. Ini semua dari keluarga Ye. Selain itu, kekuatan keluarga Zhang tidak lemah. Dan seperti klan Lin sebelumnya di dunia timur, mereka adalah milik Kaisar Dewa. Meskipun mereka adalah klan kuno, mereka sedikit lebih lemah. Termasuk klan Lei yang sebelumnya memasuki dunia Changlan bersama klan Lin, mereka semua dianggap sebagai klan kuno biasa. Miao Xianyu melanjutkan, suku Sioux kuno memiliki status yang baik sebelum bencana Yuan-Yuan, tetapi tidak ada yang bisa menghindari bencana Yuan-Yuan. Orang Sioux kehilangan banyak hal, tetapi setelah penyatuan kembali dunia baru,
orang Sioux juga memilikinya, pulih, setengah, bagian bawah. Penuh dengan yun. Petik 2. Suku Su terletak di alam suku No, yang terletak di dunia barat, antara dunia Yiyuan dan dunia Yixian. Mu Yun mengangguk. Bukan hanya kalangan atas, tapi juga kalangan bawah. Merasa aneh, Miao Xianyu menatap Mu Yun dengan marah. Kaisar Siwan kadang-kadang berhubungan dengan kami selama bertahun-tahun, tetapi dalam tahun-tahun ini, hanya ada sedikit kontak. Saya tidak tahu di mana dia berada. Miao Xianyu segera berkata, setelah saya datang ke 100 alam hukum utara bersama Sister Zimo, saya membangun pijakan di lembah bintang bulan. Selama bertahun-tahun, selangkah demi selangkah, saya telah melangkah ke alam Dewa Dao dan sekarang, saya telah menjadi alam Dewa Dao. Tahap akhir Tao yang sebenarnya. Mu Yun menatap Miao Xianyu dengan sedikit kebencian di matanya. Miao Xianyu melingkarkan ujung jarinya di dada Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, kamu terlalu lemah. Apakah aku lemah? Mu Yun mendengus, kelemahan bisa mengalahkanmu. Tak tahu malu, Miao Xianyu meludah, dan melanjutkan, alam Dewa Dao, 9 alam besar, alam Kaisar Langit Dao, alam Dewa Dao, penguasa sejati Dao Master. Ketiga alam ini sudah sangat kuat di dunia baru. 7 pertanyaan dari alam Kaisar. Adapun Dewa Tao dan Guru Tao, hanya kesempurnaan puncak pada tahap awal, tengah dan akhir serta 6 alam Dzogchen. Di atas 9 alam besar berarti melangkah ke dunia baru. Dewa penguasa alam abadi, tidak dapat ke alam dewa. Tidak ada Tuhan. Miao Xianyu berkata dengan serius, ketiga alam ini adalah tingkat tertinggi di seluruh dunia baru. Dewa penguasa alam abadi memiliki 3 tingkatan, bawah, menengah, dan atas. Sejauh yang saya tahu, tidak ada alam yang terbagi secara spesifik. Kedua alam ini ada, terlepas dari hukumnya, semuanya tergantung pada kedalaman praktik seseorang. Alam Kaisar Langit Dao, orang asli Daois, Dao Lord Raja Sejati, Dewa penguasa alam abadi, mustahil, tidak ada dewa. Mu Yun mengetahuinya di dalam hatinya. Ini juga pertama kalinya dia memahami dengan jelas jalur alam selanjutnya. Namun, saya sangat terkejut bahwa Anda telah mencapai alam Kaisar Dao Tian sekarang. Miao Xianyu tersenyum dan berkata, bagaimanapun, Anda telah menempuh perjalanan jauh-jauh, dan selalu ada kendala di bidang kultivasi. Mu Yun tersenyum tak berdaya, dan tiba-tiba meremas tangannya. Miao Xianyu melanjutkan, di lembah bintang bulan, pemilik lembah, Tuan Xingyue, adalah seorang Tao dan sosok raja sejati. Dan dikatakan bahwa di lembah bintang bulan, ada orang-orang dari alam abadi dewa penguasa yang duduk di kota. Tentu saja, saya telah berada di Star Moon Valley selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat karakter apapun dari alam abadi dewa penguasa. Mu Yun mengangguk perlahan. 10 dunia Dharma, 4 alam Dharma, dan gabungan wilayah yang mereka tempati tidak dapat dibandingkan dengan 10 alam sumber Dharma yang saat ini tersegel. Miao Xianyu melanjutkan, 10 alam asal Dharma ditutup oleh tembok sumber yang kuat. Selama bertahun-tahun, bahkan penguasa Tao dan Raja Sejati tidak mampu mengungkap misteri di dalamnya. Beberapa orang mengatakan bahwa Seng Xuan Tianfu terletak di dalam alam 10 hukum, diam-diam mengamati perubahan di dunia baru. Kaisar Dewa 10 Hukum tidak ingin terlibat dalam air berlumpur pada tahap ini, jadi dia memilih untuk menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu. Namun, lembah bintang bulan kita telah menerima kabar bahwa 2 utusan khusus dari Seng Xuan Tianfu telah muncul di alam 4 arah. Kedua orang itu, bernama Xia Jiangyao dan Yuan Qingyu, adalah tangan kanan Kaisar 10 Hukum. Miao Xianyu menceritakan semua yang dia ketahui. Dia tahu bahwa Mu Yun belum mengetahui informasi ini sekarang. Mendengarkan narasi Miao Xianyu, Mu Yun terus bergerak. Airnya beriak lagi. Miao Xianyu melanjutkan, Saudari Zimo dan saya telah berada di lembah bintang bulan selama bertahun-tahun, dan kami telah mempraktikkan cara alkimia, yang cukup efektif. Ciri-ciri uniknya, seperti Kaisar Dewa Ming Yuan saat itu, di Changlan, dialah yang disebut sebagai sumber kehidupan, sebenarnya, dia sendiri. Di seluruh periode dunia besar Qiankun, dia alkemis nomor 1, tak tertandingi, dan dia juga menjadi kaisar dewa berdasarkan alkimianya sendiri. Gelombang, air beriak semakin cepat, dan riak di tong kayu terus menyebar, bergejolak di sekitar sisi tong, dan menyembur ke segala arah. Lambat laun, Miao Xianyu tidak dapat lagi berbicara. Setelah beberapa saat, Miao Xianyu tenggelam perlahan ke dalam air.
Yun berbaring di samping Tong, mengambil napas panjang, terkadang mengepalkan tangannya, dan terkadang mengendurkannya. Untuk waktu yang lama, di depannya membuat Mu Yun terpesona untuk beberapa saat. Segera, air di dalam Tong beriak keras untuk waktu yang lama. Keduanya bentrok lagi, wajahnya yang cantik memerah, dan dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Butuh waktu yang lama. Miao Xianyu hanya melanjutkan, saudari Zimo dan saya telah berada di lembah bintang bulan, Qin Mengyao. Setelah menghilang bersamamu, kami mengetahui bahwa dia muncul di alam Phoenix, tetapi dia agak aneh. Eksentrik. Petik 2. Mu Yun memandang Miao Xianyu dengan rasa ingin tahu. Yah, kepribadiannya sangat berbeda dari sebelumnya. Zimo dan aku mencoba menemuinya, tetapi orang-orang dari alam Phoenix menghentikan kami. Bagus jika dia bangun. Mu Yun tersenyum tipis, saat Siner dan aku berada di dunia hukuman surga, Guyi lah yang menemukanku dan membawanya pergi. Miao Xianyu mengangguk, dan melanjutkan, Yesueki dan Mu Tianyan. Saya tidak tahu di mana ibu dan anak mereka. Pada awalnya, Kaisar Siwan mengatur kami secara terpisah. Ibu dan anak perempuan Xiao Yuner dan Mu Yudan, di dunia Tianyuan, kamu sudah mengetahui ini. Jiwer dan Mu Yuyan, ibu dan anak perempuannya, berada di alam ekor 9. Ming Yuexin kembali ke alam Dewa Lima Roh. Dia memiliki temperamen yang kuat. Dia tidak mau kembali ke alam Dewa Lima Roh saat itu. Dia sangat tidak senang dengan ayah dan kakeknya. Tapi setelah kecelakaanmu, dia kembali ke alam Dewa Lima Roh. Alam Dewa Lima Roh. Di alam Dewa, Miao Xianyu melanjutkan, Bi Qingyu dan Mu Zixuan awalnya berada di dunia Tianyuan, tetapi dikatakan bahwa mereka menghilang belum lama ini. Hilang, Miao Xianyu mengangguk dan berkata, Simo dan saya telah menyelidikinya sejak lama, dan curiga, ini mungkin ada hubungannya dengan Gunung Yunlan. Alam Mystic Cloud, Gunung Mystic Cloud. Mu Yun mengerutkan kening dan berkata, Gunung Yunlan tempat ibuku tinggal. Mungkin ibunya yang menjemputnya. Mu Yun jelas tahu bahwa ayah dan ibunya lebih menyukai Bi Qingyu di antara 9 istrinya. Bi Qingyu adalah orang yang paling sedikit berbicara di antara 9 istri, atau paling sedikit merasakan kehadiran. Dia memiliki kepribadian seperti itu, dan dia tidak pandai mengungkapkan apa yang dia katakan, tetapi Mu Yun juga tahu bahwa cintanya padanya tidak kurang dari istri lainnya, atau lebih. Lagi pula, aku juga menemukan masalah. Miao Xianyu berkata perlahan saat ini,